Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Fatika Sari, NIM 12300-214. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas dengan dosen pengampu Ibu Nur Zuwaria SST MKes. Materi kita kali ini tentang screening dan pencegahan kanker serviks. Langsung saja ke dalam materi. Kanker serviks sendiri merupakan masalah kesehatan perempuan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. 20% dari 10 kanker terbanyak pada laki-laki dan perempuan. 26,4% dari 10 kanker terbanyak pada perempuan. 70% kasus yang datang ke rumah sakit dalam keadaan stadium lanjut. Efektivitas pengobatan memberikan hasil yang belum memuaskan dan mortalitas yang tinggi. Kanker serviks suatu proses keganasan yang terjadi pada serviks atau mulut rahim, di mana pada keadaan ini terdapat sekelompok jaringan yang tumbuh secara terus-menerus dan tidak terbatas, tidak terkoordinasi dan tidak berguna pada tubuh, sehingga jaringannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Penyebab kanker serviks di sini virus HPV, Human Papillomavirus, subtipe onkogenik terutama subtipe 16 dan 18. Faktor risiko terjadinya kanker serviks yaitu yang pertama, umur pertama kali menikah yang relatif muda yaitu di bawah 20 tahun, jumlah kelahiran per vaginam yang cukup banyak, hygiene atau kebersihan alat genitalia yang kurang baik, spermatozoa terutama yang mempunyai kandungan protein tinggi akan merubah susunan biokimia sel epitel yang siap tumbuh menjadi sel kanker. Tanda gejalanya yaitu perdarahan per vagina yang abnormal terutama di antara dua menstruasi, pendarahan setelah melakukan hubungan seksual dan setelah menopause, menstruasi abnormal, lama dan lebih banyak, keputihan yang menetap dengan cairan yang encer berwarna pink, coklat, mengandung darah atau hitam serta berbau busuk, nyeri hebat di sekitar vagina dan sekitarnya atau pada perut bagian bawah. Gejala kanker serviks stadium lanjut yaitu nafsu makan yang berkurang, penurunan berat badan, kelelahan, nyeri panggul, punggung, dan tungkai, keluar air kencing atau tinja dari vagina, patah tulang atau fraktur. Upaya pencegahan kanker serviks yaitu menjauhi rokok, pencucian vagina, terus memakan makanan yang bernutrisi, seks yang aman, tidak berganti-ganti pasangan, sunat pada laki-laki serta vaksinasi. Metode screening kanker serviks ada dua metode. Yang pertama inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA, yang kedua pap smear. Inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA dengan metode inspeksi visual yang lebih mudah, lebih sederhana, lebih mampu dilaksanakan, maka screening dapat dilakukan dengan cakupan lebih luas. Diharapkan temuan kanker serviks dini akan lebih bisa banyak. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan dalam kesehatan wanita ikut serta dalam menurunkan angka kejadian kanker serviks dengan metode yang sederhana yaitu IVA test. Melihat secara langsung perubahan pada serviks yaitu serviks lebih dulu dipulas dengan asam asetat 3-5%, dapat diidentifikasi lesi prakanker serviks yaitu lesi intraepithelial derajat tinggi atau LISDT
dan lesi intraepitel derajat rendah atau LISDR. Adanya tampilan bercak putih setelah pulasan asam asetat mengidentifikasikan kemungkinan adanya lesi prakanker. Kelebihan atau syarat IVA yang pertama, mudah, praktis, dan sangat mampu dilaksanakan. Butuh bahan atau alat yang sederhana, murah, sensitivitas dan spesifikasi cukup tinggi, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bukan dokter ginekologi, dapat dilakukan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu atau dilakukan oleh semua tenaga medis terlatih. Alat-alat yang dibutuhkan dan tadi pemeriksaan sangat sederhana. Metode screening IVA sesuai dengan pusat pelayanan sederhana. Untuk syaratnya, sudah pernah melakukan hubungan seksual, tidak sedang datang bulan atau haid, tidak sedang hamil, 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Kategori pemeriksaan IVA, yang pertama IVA negatif, yaitu serviks normal. IVA radang, yaitu serviks dengan radang atau servisitas atau kelainan jinak lainnya. IVA positif, yaitu ditemukan bercak putih. Kelompok ini yang menjadi sasaran temuan screening kanker serviks dengan metode IVA karena temuan ini mengarah pada diagnosis serviks prakanker. Yang keempat, IVA kanker, yaitu serviks. Pada tahapan ini pun untuk upaya penurunan temuan stadium kanker serviks masih akan bermanfaat bagi penurunan kematian akibat kanker serviks bila ditemukan masih pada stadium invasif dini. Pap smear adalah pemeriksaan sitologi dari serviks dan porsio untuk melihat adanya perubahan atau keganasan pada epitel serviks atau porsio sebagai tanda awal keganasan serviks atau prakanker. Tujuannya mendeteksi dini dan diagnosis kanker serviks, mengetahui perubahan perkembangan sel leher rahim sampai mengarah pada pertumbuhan sel kanker sejak dini. Indikasinya yaitu wanita usia muda yang pernah melakukan hubungan seksual kurang 20 tahun, memiliki banyak pasangan seksual. Yang kedua, riwayat pernah mengalami IMS atau infeksi menular seksual, ibu atau saudara yang memiliki kanker serviks. Yang ketiga, hasil pap smear sebelumnya yang tidak normal. Yang keempat, wanita yang terlalu sering melahirkan, wanita perokok, wanita yang berusia 30 tahun atau lebih dengan hasil tes pap smear normal sebanyak 3 kali, melakukan tes kembali setiap 2-3 tahun, kecuali wanita dengan risiko tinggi harus melakukan tes setiap tahun. Waktu pemeriksaannya di sini saat wanita berusia di atas 20 tahun yang telah menikah atau sudah melakukan senggama, dianjurkan sekali setahun secara teratur seumur hidup. Apabila pemeriksaan tahunan 3 kali berturut-turut hasilnya normal, pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan setiap 3 tahun sekali. Melakukan tes setiap tahun bila ada faktor risiko. Kategori pemeriksaan pap smear di sini yang normal, tes negatif, tidak ada sel abnormal terdeteksi, tidak perlu pengobatan atau tes lebih lanjut sampai pap smear atau pemeriksaan panggul selanjutnya. Sel bersisik tipis dan datar tumbuh di permukaan serviks yang sehat. Pada kasus ini, pap smear mengungkap adanya sedikit sel bersisik abnormal, namun perubahan ini belum jelas memperlihatkan apakah ada sel prakanker. Terus lesi intraepitel sel bersisik ini menandakan kanker terdeteksi atau positif. Baik, untuk sekian presentasi pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.